Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema yang kita angkat adalah pengertian penyakit hasad dan tingkatan hasad itu sendiri. Mari kita lihat apa itu penyakit hasad. Sebagaimana kita fahami bahwa penyakit hasad ini adalah sebuah penyakit yang bersarang di hati seseorang, dan penyakit ini adalah bagian daripada dosa besar. Karena akibat yang ditimbulkan dari penyakit hasad ini adalah cukup besar, baik akibat itu yang menimpa kepada pelaku hasad itu sendiri, atau akibat yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang dia hasad, atau bahkan pada lingkungan di sekitarnya. Dan akibat ini bukan hanya menimpa kemudaratan baginya di dunia, dan bahkan di akhirat pun akan menderita daripada akibat penyakit hasad itu sendiri. InsyaAllah kita melihat di dalam Al-Quran Surat Al-Falaq, Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung kepada Allah dari penyakit hasad apabila berhasad, apabila orang berhasad. Dari ayat ini di dalam surat Al-Falaq, ayat terakhir dari surah Al-Falaq ini, kita ambil sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya semua orang yang ada dalam perjalanan kehidupan ini sangat besar peluang untuk memiliki penyakit hasad itu sendiri. Hanya saja apakah penyakit itu akan muncul dari diri seseorang, atau penyakit itu akan tenggelam, artinya tidak muncul. Maka oleh karena itu besar harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita agar tidak menjadi orang-orang yang berhasad, bermakna tidak memiliki penyakit dengki. Maka oleh karena itu Rasulullah juga mewanti-wanti kita, iyyakum wal hasadah, jauhi oleh kalian akan penyakit hasad, karena penyakit hasad tersebut adalah akan memakan kebaikan yang kita lakukan sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka oleh karena itu perlu dan penting kita memahami apa itu penyakit hasad, kenapa dia adalah penyakit yang sangat berbahaya di dunia dan di akhirat, dan kita bermohon kepada Allah jangan sampai memiliki penyakit ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa hasad adalah berharap agar hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Ini secara umum. Al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Hasad itu adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Maka oleh karena itu kita berusaha agar jauh dari penyakit ini. Dan sebagian ulama yang lain juga berpendapat hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain. Itu sekilas tentang arti dan makna dari penyakit hasad itu sendiri. Kemudian mari kita lihat bagaimana bentuk tingkatan orang berhasad itu, atau dalam bahasa lain adalah apa bentuk dan model serta gaya orang yang memiliki penyakit hasad itu sendiri. Hasad yang tidak baik itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah ketika seseorang melihat nikmat pada orang lain, maka dia berharap agar nikmat yang ada pada orang lain tersebut hilang darinya. Bukan hanya itu, dan dia berharap agar nikmat orang tersebut pindah kepada dia. Nah, ini tingkatan yang paling berat ketika dia melihat orang lain dapat nikmat, apakah itu nikmat pangkat, jabatan, nikmat sehat, kedudukan, dan berbagai macam kebaikan yang dimiliki oleh seseorang.
Kalau orang yang berhasad melihat nikmat pada orang lain, dia berharap agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Dan dia bahkan berharap bukan hanya hilang, nikmat tersebut pindah kepada orang yang berhasad itu. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah ketika seseorang melihat nikmat pada orang lain, maka dia berharap agar nikmat tersebut hilang pada orang tersebut dan dia tidak berharap agar pindah ke dia. Nah, ini tingkatan selanjutnya. Kalau yang pertama tadi berharap agar hilang nikmat dan pindah ke dia, nah, tingkatan yang kedua ini adalah hanya berharap hilang saja, tidak pindah ke dia. Tingkatan yang ketiga adalah ketika seseorang yang memiliki penyakit hasad ini, maka dia berharap agar kebodohan atau kemiskinan yang ada pada diri seseorang itu, maka dia tetap dalam keadaannya. Nah, ini kondisinya adalah orang yang dia hasad tersebut bukan dapat nikmat, tidak ada kekayaan, tidak ada pangkat, dan tidak ada jabatan, tapi yang ada adalah dia melihat orang tersebut dalam keadaan miskin, hidup serba kekurangan, hidup dalam kebodohan. Nah, orang yang berhasad ketika melihat orang yang serba kekurangan tersebut, maka dia berharap biarlah dia tetap dalam kemiskinan, tetap dalam kebodohannya, tetap dalam serba kekurangan. Nah, ini juga kondisi yang sangat berbahaya. Memang pada orang lain tidak ada nikmat, pada orang lain mungkin sedikit nikmatnya, yang ada justru pada diri orang tersebut hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kekurangan, hidup dalam serba ketidakadaan. Nah, ketika ada orang yang hasad kepadanya, dia berharap agar pada diri orang yang serba kekurangan tersebut janganlah berubah hidupnya, biarlah hidup seperti itu. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Kemudian tingkatan yang keempat adalah ketika dia melihat orang lain dalam keadaan mendapatkan nikmat, maka dia berharap kalau bisa orang tersebut jangan sampai menyaingi atau menyamai nikmat yang dia miliki. Nah, ini tingkatan yang keempat. Dia tengok seseorang dapat kenikmatan, dapat kebaikan, atau bahkan bisa saja orang yang berhasad tersebut mungkin miskin orangnya, hidupnya dalam serba kekurangan, hidup dalam keadaan tidak berkecukupan, tapi dia tengok saudaranya yang lain, dia lihat saudaranya yang lain, maka dia juga berharap jangan sampai keberadaan orang lain tersebut menyaingi tentang keadaan dirinya.